ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillah tawakkalna ala Allah la haula wala quwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan pasal 2 Syahadatain. Penting kita memahami tentang masalah syahadat, karena syahadat itu gerbang awal untuk seseorang masuk ke dalam iman dan Islam. Bahkan pada penjelasan sebelumnya dikatakan kewajiban pertama bagi setiap manusia itu bertauhid, beriman kepada Allah. Dan langkah awal bagi seseorang yang ingin menjadi mukmin, muslim, dia harus mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama yang harus kita ketahui tentang syahadat. Yang kedua, ternyata kita semua itu sudah bersyahadat dari mulai kita berada di alam ruh. Bahkan syahadat kita langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran Allah menjelaskan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, gitu ya. Jadi dulu di makom jami, di alam ruh, semua ruh-ruh calon manusia ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Apa jawaban kita semua? Qalu bala syahidna. Iya, ya Allah,
engkau adalah Tuhan kami, syahidna, kami bersaksi. Nah, itu ya. Kami bersaksi atas ketuhanan engkau. Jadi berarti kita semua sudah bersahadat langsung di hadapan Allah, ya. Makanya ketika seorang bayi itu lahir, kata Nabi di dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu semua dalam keadaan fitrah. Itu dalam hadis begitu ya. Setiap bayi yang lahir itu semua dalam keadaan fitrah. Coba yang kalian tahu, fitrah itu apa? Suci. Terus apa lagi? Fitrah gitu ya. Fitrah. Atau kadang kita suka dengar kalau ada yang ngelepak kepala kita, ya. Kita bilangnya kan, jangan ngelepak kepala gua kan dipitrahin. Nah gitu ya, fitrah. Tahu itu apa maksudnya itu ya, dipitrahin ya. Fitrah. Paling kita mengenal ada zakat fitrah ya. Ntar nih mau lebaran kita pada zakat fitrah. Zakat untuk diri kita, zakat fitrah tuh ya. Yaitu mungkin sambungannya kepada fitrah manusia gitu ya. Terus fitrah itu apa? Kalau diartikan suci atau enggak punya dosa, ya jelas. Masa iya bayi baru lahir udah ngomongin orang? Nggak mungkin ya. Jadi kurang pas ya kalau diartiin suci nggak punya dosa, ya artinya nggak usah dibilang begitulah. Iyalah, namanya bayi baru lahir punya dosa dari mana kan begitu. Lalu fitrah itu apa? Dalam ayat lain dikatakan zalikan dinul qayyim. Yang disebut fitrah itu adalah agama yang lurus. Jadi berarti bayi lahir dalam keadaan fitrah itu maksudnya semua bayi lahir dalam keadaan beriman, beragama yang benar, gitu. Kenapa bayi disebut sudah beriman, beragama yang benar? Tadi jawabannya, karena dulu di alam ruh kita semua sudah bersahadat di hadapan Allah. Berarti kita sudah beriman ke Allah, gitu kan ya? Makanya begitu lahir kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir dalam keadaan beragama, beriman. Maka kalau ada anak kecil yang belum balik meninggal dunia, dia dijamin masuk surga. Ya kan? Bayi ya belum balik meninggal, itu pasti dijamin masuk surga. Kan bayi belum ketaklif. Bocah 3 tahun, 4 tahun kan belum ketaklif, belum balik kan ya? Berarti kan dia belum punya pahala, belum ibadah. Masa belum punya pahala bisa masuk surga? Nah kan begitu ya. Maka dari situ jelas, tiket untuk masuk ke surga itu bukan pahala, bukan amal. Tapi apa? Tiket masuk surga? Iman kepada Allah. Itu ya tiketnya ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Kan tadi kita udah bersahadat langsung di hadapan Allah ya. Maka begitu kita lahir dalam keadaan beragama, beriman kepada Allah, maka kalau ada anak yang meninggal sebelum balik, ya jelas dia dijamin masuk surga karena dia sudah punya iman. Gitu ya, nyambung ya. Ke situ paham ya. Kemudian kalau dia sudah balik, urusannya gimana? Nah, gitu ya. Ntar nih kalau anaknya menginjak balik, gimana nih? Pada dasarnya semua bayi itu beriman, gitu kan ya? Beriman kepada Allah pada dasarnya, semua anak itu ya. Nah, kalau dia udah balik gimana? Maka dalam hadis tadi dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi
wa yunasironihi wa yumajjisanihi. Bekal iman yang sudah Allah berikan kepada kita, nanti selebihnya diserahkan kepada ibu bapaknya. Pak abawahu, jadi tanggung jawab ibu bapaknya. Pak abawahu. Dari mulai kapan itu? Dari mulai anak menginjak akil balik. Pak abawahu, tanggung jawab ibu bapaknya. Ini anak mau diapain nih? Yuhawidanihi, mau dibikin orang Yahudi, terserah ibu bapaknya. Wa yunasironihi, mau dibikin Nasrani. Wa yumajjisanihi, mau dibikin Majusi, terserah. Tanggung jawab orang tua itu mah. Atau misalnya anak itu mau tetap menjadi orang yang beriman, juga terserah ibu bapaknya. Gitu ya. Inilah beban tanggung jawab terberat seorang ibu bapak, orang tua kepada anaknya, bagaimana dia bisa mempertahankan akidah anak-anaknya. Ya. Gitu ya. Kayak tadi udah dibahas kan ya. Hati-hati banget ketika seseorang menginjak akil balik, jangan sampai dia belum memahami, mengerti ilmu tauhid, karena khawatir dia kalau belum paham, takut dia mengalami jadi orang kafir. Dan itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah orang tua. Karena dalam Quran dikatakan ya, salah satu tanggung jawab orang tua itu ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Itu yang berat mah tanggung jawab orang tua mah ya. Sampai-sampai Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia, dikumpulin anak-anaknya sama Nabi Yakub ketika sakarat mau meninggal dunia. Hadara Yaqubal maut idh qala libanihi maza ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub sedang menghadapi sakaratul maut, dipanggil anak-anaknya. Kemudian ditanya oleh Nabi Yakub, maza ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau bapak sudah meninggal, kamu mau menyembah siapa? Bayangin ya, seorang nabi begitu khawatirnya tergantung kepada nasib akidah anak-anaknya. Artinya kita juga yang harus menjadi kekhawatiran, ini urusan akidah anak-anak kita. Masalah makan, masalah pendidikan, masalah jodoh mah, kan kemarin udah kita bahas ya. 4 bulan kita di kandungan ibu, urusan jodoh, makan, dan lain-lain udah selesai ditentukan oleh Allah ya. Tapi kalau urusan akidah mah menjadi tanggung jawab orang tua, Pak abawahu. Makanya Nabi Yakub sampai khawatir begitu ya. Apa jawaban anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ayah, nanti aku tetap akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Allah. Itu ya. Ini ya, harus jadi catatan penting nih buat kita nanti kalau punya anak. Kalau udah punya keturunan. Awas, jangan sampai anak-anak kita na'udzubillah sampai tidak mengenal Allah, sampai tidak bisa sujud, ruku, sholat kepada Allah ya Allah. Atau jangan sampai anak-anak kita beriman dan beribadah karena ada kita. Nah, mungkin masih ada kita masih hidup, orang tuanya, anak kita masih mau sholat. Tapi kalau kita udah meninggal, bisa kita ngejamin anak-anak kita tetap beriman dan ibadah kepada Allah, kan begitu ya. Maka caranya gimana? Nggak ada lagi kecuali kita bekali, kita dasari anak-anak kita dengan pengetahuan tauhid, fikih, dan tasawuf. Itu ya. Kalau udah dibekalin mah, ya udahlah, tanggung jawab kita selesai ya. Tapi kalau kita ngebekalinnya nggak maksimal, ya Allah, mau bagaimana nanti kita menjawab tuntutan dari anak kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nggak maksimal ngedidik anak-anak kita tentang urusan akidah, ibadah, dan akhlakul karimah ya. Ini harus jadi catatan penting bagi kita, menjaga akidah iman anak-anak kita nanti ya. Gitu ya, sebagai pengawalan pembahasan tentang masalah syahadat, paling enggak poin-poin tadi harus
kamu pahami. Sekali lagi, karena kita menjadi murid Miftahul Huda yang orang-orang mengenal kita, pesantren kita itu adalah pesantren tauhid. Maka jangan kikuk nanti kalau ngejelasin urusan tauhid atau masalah 2 kalimat syahadat. Harus paham kita ya, jangan malu-maluin ya. Secara garis besar segitu dah pembahasan syahadat tuh. Lanjut. Para ulama sepakat bahwa mengucapkan syahadatain adalah rukun Islam. Maka yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan orang Islam. Walaupun pada hakikatnya beriman kepada adanya Allah ya. Gitu ya. Jadi ulama sepakat tuh. Semua yang ingin masuk agama Islam beriman harus mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Kalau dia nggak ngucapin 2 kalimat syahadat, maka sudah dia dinyatakan belum beragama Islam. Itu ya. Sebagaimana dalam hadis An Ibni Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Dulu para sahabat pernah diperintah oleh Rasul untuk memerangi orang sehingga orang itu mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Urusan akidah nggak main-main, itu ya. Rasul tegas, itu ya. Terus hubungan mengucapkan syahadatain dengan keimanan para ulama beda-beda pendapat. Nah, ini ya. Hubungan mengucapkan syahadatain dengan keimanan. Ini para ulama beda-beda nih pendapatnya. 1. Menurut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi berpendapat mengucapkan 2 kalimat syahadat merupakan syarat sah iman. Jadi berarti kalau orang nggak ngucapin 2 kalimat syahadat belum dianggap beriman karena syarat. Ya, syarat beriman itu sahnya iman harus mau ngucapin syahadat menurut Imam Asy'ari dan Maturidi. Ulama jumhur memberikan penjelasan kepada pendapat Imam Asy'ari dan Maturidi bahwa yang dimaksud dengan syarat sah iman adalah untuk pengesahan hukum Islam di dunia. Tapi maksudnya begini ya. Jadi yang dimaksud sah iman itu sah iman menurut hukum di dunia, gitu ya. Jadi kalau orang udah ngucapin 2 kalimat syahadat, maka kita wajib menganggap orang itu sebagai muslim mukmin gitu. Di dunia ya. Nanti di akhiratnya gimana? Ya nggak tahu di akhiratnya mah, gitu ya. Karena dia sudah dianggap mukmin, maka dia boleh nikah sama orang mukmin, nerima waris dari keluarga mukmin, sholat dan sebagainya. Sedangkan nanti di akhirat, ya itu mah tergantung hatinya, ya. Jadi urusan akhirat mah kita nggak tahu lah, gitu ya. 2. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, salam. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat mengucapkan syahadatain adalah setengah dari iman. Karena iman dan syahadatain merupakan rangkaian zahir dan batin. Kalau kata Imam Abu Hanifah mah ngucapin syahadat itu setengah dari iman, gitu ya. Jadi udah dianggap beriman. Walaupun belum sempurna. Nanti kesempurnaannya apa? Pelaksanaan dari 2 kalimat syahadat, gitu ya. Itu ya, jadi ada 2 pendapat tuh tentang masalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya pasal 3 syahadat munjin. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk menjadi orang yang beriman tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadatain. Karena masalah iman bukan masalah lahir, melainkan masalah hati. Oleh karenanya, di dalam mengucapkan syahadat harus dijiwai dengan benar. Syahadat yang dijiwai dengan benar disebut syahadat munjin. Syahadat inilah yang menyelamatkan dunia akhirat. Jadi gini, kalau disimpulkan mah, syahadat terbagi 2 gitu ya, dalam syahadatain itu ya. Ada syahadat syar'an, ada syahadat munjin. Syahadat syar'an mah yang menyelamatkan orang di dunia, gitu. Kalau syahadat munjin mah yang menyelamatkan seseorang di akhirat. Nah, gitu ya perbedaannya. Artinya tidak cukup syahadat kita sampai di syar'an, nggak cukup.
harus kita lanjutkan sampai syahadat munjin, gitu ya, supaya selamat kita full, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat, gitu. Ini perhatikan nih syahadat munjinnya nih, supaya benar-benar syahadat kita sampai kepada predikat munjin, syahadat yang menyelamatkan sampai akhirat. Adapun yang dimaksud dengan syahadat munjin adalah mengucapkan syahadatain yang disertai 4 perkara ini ya. 4 perkara ini. Jadi yang disebut syahadat munjin itu syahadat yang memenuhi 4 kriteria ini, gitu ya. Yang pertama apa itu? Ma'rifat. Yang kedua izzian. Yang ketiga qabul. Yang keempat lapad. Nah itu ya, 4 rangkai, 4 poin yang disebut dengan syahadat munjin. Ma'rifat, izzian, qabul, dan lapad. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa itu ma'rifat? Dalam mengucapkan kalimat syahadatain harus disertai hati yang ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Nih, patokannya kita baca ya di syahadatain. Idrakun jajimun bihaisu layaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un andalilin. Nah itu yang disebut ma'rifat. Di sini 3 berarti ya, 3 poin yang disebut ma'rifat itu. 1, idrakun jajimun, meyakinkan dengan sangat pasti sehingga tidak ada keraguan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, itu ya. Jadi yang disebut ma'rifat yang pertama itu harus idrakun jajimun. Idrakun jajimun itu meyakinkan dengan sangat pasti, itu. Artinya Maya keyakinan yang kuat, itu. Keyakinan yang kuat sehingga nggak ada ragu lagi. Yakin tentang apa? Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi itu ma'rifat yang pertama poinnya ya. Harus meyakini dengan kuat tentang ketuhanan Allah. Itu baru orang disebut ma'rifat. Udah nggak ragu. Meyakini tentang ketuhanan Allah. Kedua, muwafiqun lil waqi'i, yang diyakini sesuai dengan kenyataan. Allah yang diyakini adalah Allah sebagaimana yang disebutkan dalam tauhid. Misalnya Allahnya itu tidak beranak, Allahnya tidak diperanakan. Nah itu muwafiqun tuh begitu ya. Disebut ma'rifat apabila keyakinannya sesuai data, gitu ya. Ini sering Abi contohkan. Jangan sampai begini. Tahu mah tahu, ma'rifatnya kan tahu, kenal. Tahu mah tahu, Presiden Indonesia itu Jokowi. Tapi data Jokowinya salah. Nah, gitu ya. Siapa Presiden Indonesia? Pak Jokowi. Benar. Berarti ma'rifat. Berarti idrok jajim. Tapi pas ditanya, Jokowi yang orang mana? Orang Bogor. Nah, ini kesalahannya. Bukan orang Bogor, Pak Jokowi mah orang Solo. Nah, gitu ya. Itu dia berarti nggak muwafiqun kalau begitu ya. Jokowi yang mana? Itu yang anaknya namanya Bang Dagul. Nggak ada anak Jokowi Bang Dagul ya. Ada juga Gibran, ya, Kaisang. Terus yang perempuan siapa tuh? Kahiyang, ya. Ya gitu. Jangan sampai siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang mana? Yang ada di atas, misalnya gitu ya. Allah yang mana? Yang ada di aras. Nah, berarti salah datanya, gitu. Maka penting kita mengkaji sifat-sifat di Allah supaya nggak salah data, supaya muwafiqun lil waqi'i. Ketiga, yang disebut ma'rifat itu nasiun andalilin, keyakinan
terhadap adanya Allah harus disertai argumen, dalil, gitu ya. Karena nanti dibahas ya di depan, orang yang beriman tanpa dalil nanti disebutnya imannya iman taklid, ikut-ikutan doang ya. Belum dianggap marifat begitu mah ya. Orang yang marifat mah imannya harus punya dalil. Siapa Tuhan kamu? Allah. Mana dalilnya? Misalnya, kul man rabbus samawati wal kulillah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kulillah. Katakan Allah. Nah itu salah satu dalil kayak begitu bisa. Gitu ya. Allahnya yang mana? Yang satu. Allahnya Esa tunggal. Mana dalilnya Allah itu satu? Kul huwallahu ahad. Nah begitu. Berarti dia marifat tuh. Punya dalil, punya dasar, enggak asal ngomong gitu ya. Enggak asal nyebut, tapi punya dasar ilmu, dalil, baru disebut makrifat. Itu yang pertama. Poin pertama dalam syahadat munjin harus makrifat. Poin kedua, dalam makrifat harus izian. Baca ma'al iziani wal qabuli, disertai pengakuan dan penerimaan. Izian itu harus mengakui. Izian teh mengakui artinya apa yang harus kita akui? Allah adalah Tuhan, Muhammad adalah Rasul, Al-Quran adalah pedoman, mukmin adalah saudara. Nah gitu ya. Mengakui begitu tuh izian teh ya. Jadi bukan hanya kita makrifat, tapi kita pun harus mengakui, kita akui bahwa Allah itu memang Tuhan kita. Izian teh begitu ya. Dan tidak menerima, jangan mengakui kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu. Jadi harus mengakui keberadaan Allah itu sebagai Tuhan, kemudian juga harus mengakui bahwa Kangjeng Nabi adalah utusan, baru orang tersebut disebut izian. Dan itu memenuhi syarat untuk syahadat munjin gitu ya, mengakui itu ya. Jangan seperti kasus orang Yahudi ya, yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu mengenal Taurat, Injil, bahkan dia mengenal Kangjeng Nabi lebih mengenal dibandingkan anaknya sendiri. Tahu mah tahu, tapi dia nggak mengakui. Gitu ya. Tahu mah tahu Quran itu benar, bahwa Muhammad adalah Rasul, tahu. Orang-orang Yahudi itu tahu, karena kan dia mempelajari Taurat, mempelajari Injil. Di Taurat, di Injil kan dijelasin bahwa nanti bakal ada Nabi akhir zaman. Tahu mereka itu, orang Yahudi, orang tahu. Cuman dia nggak pernah mau mengakui. Nah ini kesalahannya ya. Jadi nggak cukup tahu doang, nggak cukup marifat doang, berarti gitu ya. Nggak cukup marifat doang dalam iman, tapi harus disertai dengan izian. Harus diakui. Gitu. Gitu ya, izian ya. Yang ketiga, dalam syahadat munjin, poin ketiga yang harus ada, qabul. Apa itu qabul? Qabul itu artinya menerima. Apa yang harus kita terima? Ajaran Allah dan ajaran Rasul. Walaupun kita belum bisa melaksanakannya, nggak apa-apa, masih mending gitu ya. Yang penting mah terima aja dulu.
walaupun kita belum bisa melaksanakan. Contoh, jihad. Jihad itu perintah Allah bukan? Iya, perintah Allah. Kita harus menerima begitu ya. Benar, itu perintah Allah. Kamu berani jihad? Enggak. Nah, enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa segitu, yang penting dia menerima gitu. Jangan diingkari. Kalau diingkari mah kafir. Kayak perempuan misalnya ya, saking kagak mau dipoligami, saking kagak mau dicandung, dia sampai mengingkari ayat masna wasulasa waruba misalnya gitu. Apaan ayat itu? Bohong tuh, nggak ada ayat itu di Quran. Nah, itu mah mengingkari namanya ya. Kafir begitu mah. Ya kalau emang nggak siap di poligami ya bilang aja nggak siap gitu. Tapi jangan mengingkari ayat Quran gitu. Kenapa lu nggak sholat? Males saya nggak sholat. Kan sholat itu kewajiban. Iya tahu sholat itu kewajiban, saya males. Nah itu masih aman begitu mah. Tapi kalau dia bilang apaan sholat? Nggak ada perintah sholat, kafir itu mah ya. Berarti dia mengingkari, nggak qabul ya, nggak nerima. Jadi masih mending kalau dia nerima walaupun dia belum bisa melaksanakan, daripada nggak nerima. Oh itu mah kafir udah itu mah ya. Maka sebagai bukti bahwa seseorang itu telah qabul, dia harus berani mengikrarkan sega tasdik ini ya. Ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ihwana. Nah ini ada yang ditambahin satu lagi mah biasanya wabil ka'bati kiblata. 6 yang harus diakui diterima tuh. Pertama, raditu billahi robba. Kita akui, kita terima bahwa Allah itu Tuhan kita. Yang kedua, wabil islami dina, Islam sebagai agama. Yang ketiga, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Yang keempat, wabil qur'ani imam, Al-Quran sebagai pedoman. Yang kelima, wabil ka'bati kiblata, Ka'bah sebagai kiblat. Terakhir, wabil mu'minina ihwana, orang mukmin sebagai saudara. Harus berani tuh ngikrarin itu kalau dia pengen disebut izian dan qabul gitu ya. Dan ini pula ya nanti yang menjadi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Cuman ini kan nggak bisa diapalin ya. Apalinlah dari sekarang biar nanti bisa ngejawab pertanyaan munkar nakir. Nggak bisa. Karena urusan akhirat bukan mulut yang ngejawab ya, tapi amal. Walaupun sekarang kita apal banget ya, kalau amalnya jelek mah ya nggak bisa ngejawab ya. Ini pertanyaan malaikat munkar nakir ya. Man robbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuk wa man nabiyuka, kan gitu ya. Wa ma imamuka wa man ihwanuka wa ma kiblatuka. Itu kan pertanyaan malaikat munkar. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa rasulmu? Kan itu. Ini ya. Ya artinya orang yang benar akidahnya, insya Allah dia akan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, gitu ya. Kemudian lalu yang harus kita syahadatkan itu apa saja? Yang harus kita saksikan itu apa saja? Tadi yang pertama dalam syahadat itu yang kita saksikan Allah ya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua kita bersaksi bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul. 2. Nah yang ketiga yang harus kita maripatkan itu adalah tentang adanya alam gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa bil akhiratihum yuqinun. Orang yang beriman harus meyakini hal gaib dan tentang akhirat dia harus yakin, gitu ya. Ini disebutnya nanti akidah sam'iyat. Percaya bersaksi kepada Allah, akidahnya disebut akidah uluhiyat.
bersaksi kepada Kangjeng Nabi, akidah nabawiyat. Nah, tentang ini hal yang gaib, akidahnya disebut sam'iyat. Gitu. Seperti apa aja alam gaib? Alam barzah, gaib itu ya, siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan munkar nakir, kiamat, alam ba'as, kubur, mahsyar, mauqif, mizan, hisaban, syafaatul uzma, surga, neraka, siratal mustaqim, melihat Allah di surga, abadi surga bagi mukmin, abadi orang kafir di neraka. Nah, itu ya. Itu salah satu beberapa termasuk akidah sam'iyat. Nanti di akhir kitab ini akan dijelaskan ya, apa saja akidah sam'iyat itu secara rinci. Nanti di belakang ada. Orang yang marifat, izyan qabul, dan mengucapkan syahadatain tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam, namanya mukmin fasik. Orang yang mengamalkan ajaran Islam seperti sholat puasa tetapi hatinya tidak marifat, izyan dan qabul, namanya kafir munafik gitu ya. Jadi terbagi tiga berarti ya manusia teh. Ada yang sebut orang mukmin soleh. Mukmin soleh berarti yang pertama ya beriman, ya ibadah, namanya mukmin soleh. Ada iman iman tapi masih berani ninggalin perintah Allah, melakukan larangan Allah, namanya mukmin fasik. Ada lagi kayak beriman, bahkan dia juga ibadah, tapi hatinya inkar, namanya kafir munafik. Gitu ya. Jadi bagi tiga berarti itu. Terus pasal 4 tingkatan iman. Nah, setelah kita membahas tentang masalah iman, tentang masalah akidah, bahwa orang yang beriman itu harus bersahadat, sudah kita bahas juga syahadat ada syar'an, ada munjin. Nah, sekarang iman itu punya tingkatan. Orang kalau udah beriman gitu ya. Orang kalau sudah beriman, nanti imannya itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran dan hadis, bahwa iman seseorang itu kadang mengurang, kadang bertambah. Maka para ulama mengevaluasi iman dengan 5 tingkatan. Tapi sebelumnya begini dulu. Masalah iman ini ada yang yajidu walayan kusu. Yang pertama, bagian iman ya, pembagian iman. Ada yang pertama, iman itu yajidu walayan kusu, naik terus nggak pernah kurang-kurang. Ada iman begitu ya, kelompok pertama tuh imannya naik terus nggak pernah kurang-kurang. Imannya siapa itu? Naik terus nggak pernah kurang-kurang. Iman siapa? Bukan. Imannya naik terus nggak pernah kurang-kurang. Iman siapa? Para rasul dan para nabi, ya, termasuk mungkin para wali, ya, naik terus itu mah imannya, naik terus dia mah. Para rasul nggak ada turunnya dia mah, makanya ya udahlah, nggak bisa diikuti nama kita itu mah ya. Iman rasul, iman nabi mah ya nggak bakal kekejar gitu ya, karena naik terus. Kayak Nabi Ayub, ladangnya habis terbakar, hangus semuanya. Apakah menjadi turun iman? Enggak, malah tambah rajin ibadah. Nah, kan gitu ya. Terus kata setan, coba anaknya matiin, gitu kata setannya. Oke, kata Allah, anaknya semua dimatiin. Apa terus Nabi Ayub jadi lemes? Jadi sedih, jadi nggak mau ibadah? Enggak. Dilihat sama setan, lagi sujud, tetap aja ya, anaknya udah meninggal juga. Terakhir kata setan, ya masih ibadah karena badannya aja sehat, gitu kata setan. Oke, kata Allah, kita kasih penyakit yang sangat luar biasa Nabi Ayub ya, sampai diasingkan dari masyarakatnya. Apa dia berhenti ibadah? Jadi ngedon, jadi turun, ngedrop? Enggak, tetap aja dalam keadaan sakit juga. Tuh ya, seperti itulah gambaran iman para nabi gitu ya. Nggak ada turunnya. Beda sama kita ya. Kalau kita makan imanuhu fi amplopihim. Nah, kita kan begitu ya. Iman kita tergantung amplop gitu ya. Tahlil. Nah, siapa yang ngundang?
Bikinem, wah bikinem ya. Ya orang nggak punya bikinem ya. Ahlinya juga lah, udah gitu doang ya. Talil di mana? Bos boneka. Wah, ilaha illallah. Semangat ya, karena tahu ntar pulangnya dikasih kontainer kan itu ya. Kalau dibikin lemah ya paling juga 50.000 kali amplopnya kan gitu, lemes gitu ya. Kita mah kan begitu ya. Para nabi para rasul mah nggak ngaruh dengan begituan ya. Stabil, bukan stabil, naik terus, tambah diuji, tambah naik, tambah diuji, tambah naik gitu ya. Naik terus, lulus terus gitu ya, ujian tuh lulus. Yang kedua, yajidu wala yajidu walayan kusu. Iman yang kedua itu nggak naik, nggak turun. Nah ini baru iman malaikat. Stagnan, jalan di tempat, stabil. Nah gitu malaikat mah. Imannya teh nggak naik, nggak turun, segitu aja. Kayaknya wajar ya, malaikat mah. Disuruh sujud, sujud terus. Disuruh tasbih, baca tasbih terus. Gitu malaikat mah. Karena imannya nggak naik, nggak turun, dia mah ya. Begitu aja udah. Itu malaikat tuh itu ya. Ya wajar, malaikat mah begitu ya, karena nggak dikasih nafsu. Malaikat mah ya nggak pengen makan, nggak pengen kawin, nggak pengen main, nggak, dia mah ya wajar ya, stabil ge, istiqomah disebutnya. Ya karena nggak punya nafsu, malaikat mah enak ya. Nah, yang ketiga, yajidu wayan kusu. Yang ketiga mah iman itu kadang naik, kadang turun. Siapa ini? Kita ya. Kita mah imannya kadang naik, kadang turun. Ya tadi tergantung amplop. Amplopnya gede, ya imannya naik langsung ya. Amplopnya kecil, lemes gitu ya. Ada ibu-ibu TPA nitipin anaknya, Bu Ustaz, saya nitip anak nih ya, pengen diajarin ngaji ya gitu. Ibunya nggak pernah bayaran. Ngajinya juga ngajarin lemes. Gitu. Orang ibunya nggak pernah ngasih bayaran tiap bulan, nitipin doang ya. Kayak buang kotoran, buang udah nggak dilongok-longok gitu ya, nggak dititipin nggak apa ya. Tapi kalau yang bayaran tiap bulan 300.000, wah kita ngajarinnya juga ya, wah semangat kita ngajarin juga. Nggak datang juga ditelepon, kemana bunda kan itu ya. Kalau bayarannya rajin mah, kalau yang nggak pernah bayaran mah mau ngaji mau kagak, masa bodoh kan gitu. Kita mah begitu imannya, naik turun tergantung cuaca gitu ya, tergantung cuaca. Apalagi perempuan sama lakinya ya, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah gitu kita mah ya, kita mah jadi terpengaruh kita ya, masih kedikte iman kita mah ya, masih terkontaminasi gitu, terpengaruh, masih bisa diintervensi ya gitu ya. Ya harusnya mah ya belajar ya kayak para nabi gitu ya, walaupun nggak bisa ya paling enggak pokoknya santri mau bayar mau kagak samain gitu ya. Tahlil mau di bos kayak mau orang miskin ya samain ya, samain aja gitu. Bahkan kalau bisa mah ya kita harus lebih semangat dakwah, berjuang, ngajar, berkorban di orang-orang yang memang tidak mampu. Harusnya begitu ya, jangan dibalikin. Yang punya duit mah semangat, yang nggak ada duitnya lemes. Nah jangan. Makanya ya wajengan itu kan membuat 4 fase buat kita itu ya. Pertama, kita itu menjadi seorang mu'alim, seorang pengajar. Kedua, mu'adib, seorang pendidik. Ketiga, murabi, seorang pengurus. Keempat, mujahid, seorang pejuang. Nah itu ya, mu'alim, mu'adib, murabi, mujahid. Nah ini 4-4-nya beda-beda karakter lah gitu ya, beda-beda karakter. Kalau mu'alim ngajar doang, ngajar aja mu'alim mah, kayak guru-guru di sekolah, kayak guru-guru privat, guru les, itu mu'alim disebutnya, pengajar, ngajarin doang. Kalau mu'adib selain mengajar, dia berani negor, mu'adib itu begitu ya, pendidik mah begitu. Kalau salah ditegor, jangan begitu, dikasih tahu, diingetin, itu mu'adib.
lebih bagus dari mu'alim ya, lebih naik pangkatnya. Ada lagi murabi, naik lagi. Kalau murabi mah selain ngajar, kalau muridnya salah juga berani negor, dan dia terus memantau kita, murabi mah. Ini udah nyampe mana, dievaluasi, ditanya, kalau nggak bisa dicontohin. Tuh murabi mah sampai begitu ya. Diurus, udah punya anak belum, anaknya gimana, pesantrennya gimana, santrinya berapa, tuh murabi sampai begitu. Turun ke lapangan. Ya kayak guru-guru kita ya, di Huda. Alumni teh dilongokin, dari mulai baru turun mukim, dinikahin, dimukimin, udah mukim nanti tiap bulan dilongok, 5 bulan dilongok, pengen ngelihat perkembangan santrinya gitu. Itu murabi itu sampai begitu ya. Ya mana ada kalau guru sekolah begitu ya, karena mereka makan pengajar, asal udah nggak ngasih ilmu ya udah cukup gitu. Udah dikasih ilmu terserah dah mau diapain kayak itu ilmu. Nah itu mah pengajar, mu'alim. Murabi mah nggak begitu. Terus kita dipantau, murabi namanya. Terakhir mujahid. Mujahid mah yang memiliki 3 kriteria tadi, ya mu'alim, ya mu'adib, ya murabi. Kalau 3 kriteria, 3 sifat, 3 karakter ini ada di diri seseorang, maka dia disebut seorang mujahid, pejuang. Oh itu mah udah all out lah begitu, itu mah ya udah all out, udah itu mah kerjanya itu udah all out kalau mujahid mah. Bahkan udah nggak pilih kasih mujahid mah. Santrinya yang punya, yang enggak, santrinya yang jadi kiai gede apa ustadz kecil, santrinya yang jadi preman atau yang samain di depan mujahid mah nggak dibeda-bedain gitu. Kalau ngajar mau diamplopin mau enggak, semangatnya sama ke mujahid ya. Jadi paling tinggi kelasnya dia. Jadi yang ketiga, iman itu ya jidu wayan kusu, kadang naik kadang turun. Itulah iman kita-kita. Yang keempat, kelompok iman itu la yajidu wayan kusu, nggak pernah naik bahkan turun terus. Imannya setan ya, turun terus nggak pernah naik, setan mah ya. Makanya inkar terus, ngelawan terus kepada perintah-perintah Allah, setan. Jadi dilihat dari situ, indikator keimanan itu dilihat dari grafiknya, berarti ya terbagi 4 ya. Tadi yang pertama gimana? Naik terus nggak pernah turun. Iman tuh ya naik terus nggak pernah turun. Iman siapa? Rasul, Nabi, bahkan para wali gitu ya. Yang kedua, tidak naik tidak turun, stabil aja. Itu siapa? Malaikat. Yang ketiga, kadang naik kadang turun. Itu siapa? Manusia biasa. Yang keempat, yang terparah, turun terus nggak pernah naik. Ini setan. Nah gitu ya. Nah, dilihat dari pembagian tersebut, karena iman kita naik turun, maka oleh ulama tauhid iman itu dibagi 5 tingkat. Tingkat terendah namanya iman taklid. Orang yang tidak berdalil, tidak punya alasan. Iman mah iman, tapi nggak punya dalil, nggak punya argumen. Ikut-ikutan doang sama orang. Siapa Tuhan kamu? Allah. Kenapa Tuhan kamu Allah? Ya, orang-orang banyaknya Allah kok gitu. Bapak saya juga Allah Tuhannya, ya ikut-ikutan aja ini mah ya, nggak punya dalil dia. Taklid tuh. Gimana kalau orang imannya taklid, cuma ikut-ikutan doang, nggak punya dalil, nggak bisa ilmunya. Nah ini diikhtilafkan ini ya, ulama beda-beda pendapat nih tentang iman taklid nih. 1, Asy'ari, Abi Bakri, Al-Bakilani, Imam Malik dan Imam Haromain berpendapat iman taklid hukumnya sah. Gak apa-apa katanya, iman taklid begitu sah aja udah, hanya orangnya dosa gitu ya. Kedua, Ibnu Arabi dan Imam Sanusi berpendapat iman taklid nggak sah. Wah ini yang paling parah ini ya, ngeri ini mah ya. Ibnu Arabi mah nih ekstrim, nggak sah katanya iman taklid itu katanya. Tapi dalam kitab Kubro, Imam Sanusi mencabut pendapatnya. Tapi kalau kata Imam Sanusi mah di pendapat lain nggak apa-apa katanya sah gitu ya. Yang ketiga, Imam Dasuki. Kalau kata Imam Dasuki mah iman taklid itu sah, hanya dosa bagi yang mampu berpikir, yang pintar. Pendapat ini dijadikan pegangan para ulama. Pendapat ini berdasarkan firman Allah,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani hamba di luar kemampuannya. Artinya kalau otaknya bodoh gitu ya, ngaji teh belet banget kan itu ya, mau ngapalin teh susah, ya udah nggak apa-apa. Iman taklid juga orang emang dia mah bodoh gitu, nggak dibebani kok sama Allah, udah sah. Nah gitu ya. Tapi kalau yang pinter mah nggak boleh gitu ya, harus ngaji, harus ngapal. Kemudian pendapat berikutnya, sebagian ulama, iman taklid itu sah. Tentang iman taklid ya, sah hukumnya dan tidak berdosa asalkan dalilnya bersumber dari Quran. Jadi ada yang bilang sah, nggak dosa lagi. Ada lagi yang bilang sebagian ulama, iman taklid itu sah dan tidak berdosa, baik yang pintar atau yang awam. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasul ketika menjawab pertanyaan orang Badui. Ya Rasul, bagaimana cara supaya masuk surga? Nabi menjawab, katakan saja olehmu, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi mudah gitu ya. Beriman tuh asal udah ngucapin 2 kalimat syahadat ya udah. Gak usah nyari dalil segala macam, gak usah. Terakhir, sebagian ulama berpendapat iman taklid itu sah. Bahkan kalau sudah beriman diharamkan untuk mencari dalil. Wah, ini lebih ekstrim lagi ya. Jadi kata sebagian ulama, udah katanya kalau udah beriman udah nggak usah nyari-nyari dalil lagi gitu. Bahkan kalau menurut pendapat ulama-ulama tasawuf, orang yang beriman masih butuh dalil, imannya masih cetek katanya. Tuh, jadi terbalik ya menurut ilmu tasawuf ya. Kayak begini nih gambarannya nih. Ini seperti ini nih, apa? Kontradiksi. Tim-tim Manda tahu kontradiksi? Ngerti nggak kontradiksi? Membuat bikin sambal tuh yang coklat warnanya. Tahu nggak itu? Kontradiksi ya tim Manda ya. Aduh, apaan lah, terasi aja udahlah yang gampang ya. Bertabrakan, kayak bertabrakan berarti ya. Kalau kata tauhid, penting kita tahu dalil untuk beriman kepada Allah. Tapi kalau kata tasawuf, orang yang beriman karena perlu dalil, orang bisa beriman tapi dia perlu dalil, cemen berarti imannya, kata tasawuf begitu. Kayak orang pacaran. Ya, yang paling gampang contoh ke pacaran ya, kita gampang ngerti lah kalau ke pacaran. Yang abang cinta sama yang itu ya. Ya kalau lelaki lagi ngerayon gitu ya. Yang itu si buaya darat kalau udah ngomong kan begitu dia ya. Cinta pokoknya, cinta mati yang abang sama yang, ya cinta mati pokoknya. Kata si ceweknya, bohong. Apa buktinya? Nah, bukti itu kan dalil berarti ya. Bukti itu dalil. Coba. Nah, yang satu lagi begini. Yang abang cinta sama Ayang. Iya bang, Ayang juga cinta kok sama abang. Nah, gitu ya. Sama yang tadi, yang perlu bukti. Apa buktinya? Kerenan yang mana? Yang perlu bukti, apa yang ini? Lebih keren mana coba? Kalau dilihat dari dunia percintaan lah gitu ya. Kira-kira menurut kamu hebatan yang mana? Yang cinta dengan bukti, harus ada bukti, apa yang kayak tadi? Cinta aja udah gitu. Hebatan yang mana? Hah? Ya kamu aja gitu ya, kalau misalnya nanti bercinta, kamu perlu bukti nggak bahwa dia itu mencintai kita? Perlu bukti nggak? Oh, berarti cinta kamu cemen kalau gitu ya. Karena cinta kelas tinggi mah yang udah pro-pro gitu ya, bukan amatiran, nggak butuh bukti lah gitu ya. Kalau masih butuh bukti kan berarti seperti cintanya itu masih diragukan, kan gitu ya? Ya kan ya? Kalau kamu perempuan butuh bukti kepada seorang lelaki tentang cintanya kepada kamu, berarti kamu masih ragu ya? Masih ragu berarti ya? Ke cowok itu masih ragu ya? Kalau si cewek itu udah nggak ragu, udah nggak butuh bukti lah. Iya, saya juga sama cinta. Udah kan gitu ya? Udah. Jadi cinta yang masih harus ada bukti itu ya masih kelasnya rendah gitu ya. Jadi, paham nggak segitu coba tuh gambarannya ya? Sama kayak orang
harus beriman ke Allah tapi harus ada dalil dulu. Ih, ribet amat ya, kan gitu ya. Kayaknya dipaksain banget sih gitu ya. Aku cinta kamu kayaknya dipaksain banget sih, yang harus membelah dulu dadaku, kan gitu ya. Ih, lebay banget ya gitu ya. Udah, kalau orang cinta yang emang sejati mah kan nggak usah begitu ya. Udah cinta kan gitu ya. Udah nggak usah ada bukti-bukti kan gitu. Real aja dia makan gitu. Nyata aja udah kan. Tapi kalau harus begitu kayaknya ribet amat ya. Harus nyari dalil dulu kan. Untuk mengimani Allah itu harus, wah kelamaan gitu ya. Ini menurut yang terakhir ini ya. Yang pendapat terakhir, dan disesuaikan dengan ulama tasawuf, ada yang punya anggapan begitu gitu. Bahkan haram. Kalau kita udah beriman ke Allah, nyari dalil itu jadi haram gitu. Udah nggak usah nyari dalil lagi gitu. Kalau emang dia udah cinta sama kita, terima aja udah. Iya, udah gitu aja. Apa sih repot-repot harus saya tunggu ya 1 bulan dari sekarang, keburu kawin sama orang ya gitu ya. Lamaan gitu ya. Kalau emang kamu bener cinta sama saya, coba buktiin, beliin Innova. Itu parah apalagi itu mah ya. Berarti cinta dia rendah banget ya. Dia ukurnya sama Innova doang ya. Wah, udah cinta mah nggak ada tandingannya kan gitu ya. Jadi nggak usah lah pakai dalil apa, ya pakai bukti-bukti kayak begitu, nggak usah ya. Tahu contoh kayak beginilah. Kamu mengenal Abi, apa perlu bukti? Kan gitu ya. Kamu tuh mengenal Abi itu apa perlu bukti? Abinya yang mana? Itu yang kurus badannya, yang ini kan gitu ya. Tanda-tandanya lah gitu ya, buktinya ini kan gitu. Kelamaan begitu mah ya. Kalau orang udah akrab sama Abi, ya udah kan gitu ya. Abi, ya udah itu, ya Abi udah, dia nggak perlu bukti. Abi itu yang orangnya begini, enggak, ya itu Abi itu begitu. Udah itu ya Abi, kan begitu. Cepat gitu ya. Ngapain nyari-nyari dulu bukti kan gitu ya. Nggak akrab banget sih kan gitu ya. Jadi nggak akrab banget sih, harus perlu bukti kan. Ya kalau kata tasawuf mah, iyalah gitu, masih dianggapnya rendah gitu ya. Iman-iman begitu. Tapi kayak berlawanan ya sama tauhid gitu ya. Tapi ya buat kita jangan ujug-ujug juga gitu ya. Beriman nggak pakai dalil juga jangan, nanti keblinger. Artinya kita kan bertahap ya. Kelas-kelas kita mah ya harus nyari dalil dulu gitu ya, nyari dalil dulu. Nah nanti kalau udah ketemu, kliknya setelah dalil cukup, terus klik connect bahwa kita bener udah beriman ke Allah, dalil singkirkan gitu maksudnya ya. Tahapannya sih ya begitu dulu ya, kaji dulu, kita tapakur dulu kan begitu ya. Nanti ujung-ujungnya mah ya dalil ya buang gitu ya. Hilangkan sudah. Kayak Nabi Ibrahim ya, ngelihat bintang dulu kan gitu ya, buat ningkatin iman teh ya. Harus ngelihat bulan dulu, di Quran kan gitu ya. Ngelihat matahari dulu, baru manteng ke Allah. Kalau udah manteng ke Allah ya bulan bintang hilang gitu ya. Ya begitu prosesnya gitu. Ya kecuali orang-orang khusus yang memang dikasih kemarifatan tanpa dalil. Nah itu beda lagi gitu ya. Memang pada dasarnya buat apa dalil kan gitu ya. Buat apa dalil? Toh jadi melemahkan Allah kan gitu ya. Allah kok didalilin sama sesuatu yang, ya kayak misalnya Allah ada apa dalilnya? Adanya kita. Lah Allah yang maha segala-gala didalilin sama kita yang hina kan gitu, yang rendah. Jelek amat Allah kan begitu ya. Rendah amat Allah. Jadi ya nggak usah lah, udah nggak usah didalil-dalilin begitu. Udah aja kita beriman ke Allah cukup gitu ya. Ya itu secara panjang lebarnya lah ya gitu ya. Tapi jangan dibikin puyeng sama kamu ya. Udah kita berproses aja seperti biasa. Kaji dulu ilmunya, hafalin dulu dalil-dalilnya. Nah nanti semakin naik, ya akhirnya kita nggak butuh dalil pada dasarnya. Ketika kita sudah sampai di makom makrifat ya. Dari seluruh pendapat ulama tersebut tidak ada yang menyangkut masalah pokok yang tadi ya, pendapat tentang iman taklid. Pada dasarnya mah nggak ada yang prinsipil gitu ya. Artinya iman taklid itu sah gitu ya, sah. Kedua, tingkatan iman nomor 2 ya. Tadi yang pertama iman taklid, sekarang yang kedua. Ini agak naik nih. Tingkatan iman agak naik nih. Namanya iman ilmu.
Apa iman ilmu? Iman seseorang mukallaf yang telah mengetahui dalil. Nah, gitu. Jadi tetap ya harus tahu dalil. Namanya iman ilmu ya. Orang yang beriman udah tahu dalilnya. Allah ada dalilnya. Wujudu hajil mahlukot. Nah, itu iman ilmu tuh kayak begitu. Tahu dia dalilnya. Naik lagi ketiga, iman iyan. Iman seseorang, bukan Bang Ian ya. Bang Ian mah itu tuh, Bang Ian itu ya. Ini mah tingkatan iman ya. Berarti Bang Ian bagus juga ya. Dia nama iman itu Bang Ian itu ya. Ntar besok kalau ketemu tanya, Bang, Abang namanya dikasih nama iman nama orang tua ya? Tahu lah, tahu kagak kali orang tuanya ya. Namain aja Ian. Tahu Iannya Ian Kasela kali itu mah yang nggak ngerti deh ya. Padahal mah bagus ya iman Ian ya. Tingkatan iman Ian teh ya. Bagus nih, ranking ketiga. Naik. Apa nih iman Ian? Iman seseorang yang disertai ma'rifat dan tasdek, yang menjiwai sifat sama dan basor, sehingga jiwanya selalu merasa didengar dan dilihat oleh Allah. Makomnya disebut makom muraqabah. Nah, ini udah mulai naik nih iman Ian. Jadi iman seseorang yang menjiwai sama dan basor. Ini udah sampai ke tingkat apa tuh dalam ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Nah, di situ udah ya. Jadi dia merasa dilihat dan didengar oleh Allah. Kalau iman ilmu mah cuman begini doang. Allah maha mendengar nggak? Iya, maha mendengar. Allah itu sama, maha mendengar. Allah ngelihat nggak? Iya, ngelihat. Allah itu basir. Innallaha sami'um basir. Tahu. Iman ilmu tuh tahu, ke situnya mah tahu. Tapi iman ilmu mah belum merasa dilihat dan didengar oleh Allah. Bedanya gitu sama iman Ian. Kalau Ian mah dia tahu dalilnya bahwa Allah itu melihat dan dia pun merasa dilihat. Nah, itu iman Ian. Makomnya udah makom muraqabah. Kita mungkin masih ilmu ya imannya ya. Bintang, tahu nggak Allah itu maha kuasa? Tahu, kudrot kan itu ya. Tapi begitu ada kesulitan, begitu bintang ada masalah, apa langsung pergi ke Allah? Enggak ya. Kita masih suka lebih curhat ke temen kan gitu ya. Katanya Allah maha kuasa, kok ada masalah curhatnya sama temen kan gitu ya. Nggak percaya Allah maha kuasa, nah gitu ya. Jadi belum jadi rasa, tahu mah tahu. Iman ilmu tuh begitu ya. Kalau udah jadi iman Ian, nggak bakal curhat ke orang. Karena dia udah meyakini ya Allah yang maha kuasa, yang kuasa menyelesaikan masalah saya Allah. Ngapain curhat ke orang? Nah gitu ya. Tahu Allah ngedengar, tahu. Tahu Allah melihat, tahu. Tapi masih berani maksiat. Apa kita nganggap Allahnya lagi ngedip? Nah gitu ya. Atau ngelihat Allahnya lagi merem, kan gitu ya. Kalau benar kita merasa menjiwai Allah itu melihat, gak bakal berani maksiat. Atau kita ya malu ya. Kayak kamu kalau dilihatin sama Abi, mana berani kamu macem-macem kan gitu ya. Jajal aja Abi keluar, baru sampai Royal udah amburadul udah ya di sini ya, udah jungkir balik segala macam ya. Kan gitu ya. Kita kalau diperhatikan nggak berani, kita macem-macem ya. Tapi ke Allah kenapa kita masih berani maksiat gitu ya? Katanya Allah maha melihat. Nah, berarti tanda iman kita baru sampai iman ilmu, belum sampai iman Ian gitu. Ini PR ini. Gimana sih supaya bisa merasa dilihat gitu ya. PR kita gitu ya. Tingkatin imannya. Naik lagi iman hak. Orang yang punya jiwa yang mendalam, hatinya mampu menerobos ke makom musyahadah. Yang apabila melihat makhluk, hatinya tidak pada yang dilihat, melainkan ingat kepada yang menciptakan. Tingkatan iman ini disebut pula iman hakul yakin, yang kontaknya dengan sifat kudrot. Iman hak mah menjiwainya sifat kudrot. Kalau iman Ian mah sama dan basor. Nah, ini udah lebih naik lagi. Jadi hatinya udah nggak terganggu sama makhluk gitu ya. Allah teh dekat. Allah teh maha kuasa, maha besar. Tapi kok kita hati nggak pernah bisa tembus ke Allah, kan gitu masalah kita ya. Kok kita kehalang mulu sih sama ini nih makhluk-makhluk gitu ya.
Padahal kita teh nggak ada, makhluk teh nggak ada, yang ada mah cuman Allah. Tapi kok kita pengen tembus ke Allah teh susah banget sih, kan gitu ya. Kita teh kan gitu ya, masalah kita teh selama ini. Hilang mulu, Allah teh hilang. Sama duit 1 juta aja ketutup Allah teh gitu ya. Sama dikasih sakit baru 2 hari aja ketutup gitu kita mah ya. Sama makhluk teh ketutup mulu. Padahal Allah teh maha dekat, maha besar, tapi kenapa gitu ya? Nggak bisa tembus-tembus. Ngelihat makhluk ya makhluk doang yang kelihatan, Allahnya mah nggak kelihatan. Ngelihat gunung ya gunung doang, kita mah kan gitu ya. Nggak pernah tes ke Allah gitu, susah kita mah ya. Pengen ngelatih begitu susah. Nah, kalau orang sudah menjauhi sifat kudrot, makhluk udah hilang gitu. Udah lepas, makhluk itu udah lepas, udah hilang semua, yang ada hanya Allah. Apapun yang ia lihat, yang saksikan, Allah yang tersaksi gitu ya. Habis sering nyontoin ya, dianalogikannya kayak bintang ngelihat cangcut perempuan kan gitu ya. Kalau ngelihat cangcut lagi dijemur tuh kan gitu ya. Apa bintang merhatiin cangcutnya? Kalau ngelihat cangcut kan itu. Warnanya tuh bagus nih ya. Mereknya gitu ya. Bahannya bagus gitu, dipegang-pegang sama bintang gitu ya. Apa begitu bintang kalau ngelihat cangcut perempuan? Enggak kan gitu. Langsung spontan ya. Kalau kita lelaki ngelihat cangcut ya langsung ke situ langsung gitu ya, nggak usah diajarin gitu ya, ke situ langsung. Ngeliat BH, apa ngeliatin BH-nya? Enggak, kita langsung ke situ. Waduh, gede banget ini BH. Enggak gede banget BH, pasti susunya yang gede kan. Oh, gitu. Begitu, itu namanya iman hak tuh begitu. Ngelihat gunung, enggak ngelihat gunung, gunungnya hebat ya, bagus ya, indah banget gunung. Enggak begitu, langsung tembus kepada apa yang menciptakan gunung gitu. Iman hak tuh begitu. Jadi makhluknya udah hilang gitu. Ya sama Pani juga kalau lagi megang pisang yang panjang gede, nggak mungkin lah ngelihat pisang yang bagus ya, pisangnya gede ya, kuning, enggak lah. Pasti ke situ lah, ke kohkol bedug lah biasa. Ke situ lah pasti. Itu iman hak tuh begitu. Jadi cepat, nggak lemot gitu. Iman kita ke Allah tes gitu. Jadi nggak kehalang lagi ke makhluk nggak. Ya cemen itu ya kalau bintang ngelihat cangcut, wih warnanya bagus ya gitu ya, si cemen begitu ya. Bagus ya, ini bahannya apa nih? Bagus gini ya. Ya, lambat cemen gitu ya. Yang keren mah yang kayak tadi, ngelihat cangcut, wah kan itu. Gitu. Itu iman hak tuh gitu. Nggak loading gitu, cepat. Itu orang-orang yang sudah menjiwai sifat kudrot, makomnya udah bukan murokobah, musyahadah. Musyahadah itu udah tersaksi. Udah nggak ada penghalang ya, tersaksi aja udah. Allah, kebesaran Allah itu udah tersaksi di depan matanya, udah nggak ada penghalang gitu. Naik lagi, tambah tinggi, namanya iman hakikat. Orang yang punya jiwa teramat dalam, kemakrifatannya luar biasa, sehingga hatinya tidak ingat lagi kepada makhluk, fana kepada Allah, serta selalu berdiam di makom fana. Keyakinan iman hakikat ini namanya ainal yakin. Keadaannya disebut majdub. Wah, ini udah lebih tinggi lagi. Kalau tadi mah harus ngelihat gunung dulu baru connect ke Allah. Kalau iman hakikat mah gunungnya, dirinya hilang sudah. Yang ada hanya Allah. Disebut makom majdub, makom fana. Hancur, udah rusak. Kuluman alaiha pan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk itu pan, hancur. No pan. No, tidak pan, hancur. Berarti no pan itu nggak bakal hancur, maksudnya gitu ya. Ya bukan orang yang nggak hancur. Maksudnya cita-citanya nggak bakal hancur kan ini. Pan itu kan hancur, tapi untung no pan, makin no dulu ya. No itu enggak, ya nggak bakal hancur lah gitu ya. Siap, kuat gitu. Kuluman alaihi pan, semua makhluk itu bakal hancur illal wajah, kecuali Allah. Kalau kata ulama syariat itu nanti terjadinya nanti setelah kiamat. Kalau kata ulama syariat, yaitu mentar nanti kiamat. Kalau kiamat semua makhluk hancur kecuali Allah, kata ulama syariat. Tapi kalau kata ulama hakikat, nggak usah nanti, hari ini. Hari ini kita ini udah hancur. Emang kita siapa sih? Emang kita ada harganya? Emang kita ada nilai? Enggak ada. La haula wala quwata illa billah. Nah ini makom yang ini nih ya. Makom hakikat begitu ya.
Jadi jangankan yang lain, dirinya saja dianggap sudah nggak ada gitu. Kalau di Wali Songo kita kenal Syekh Siti Jenar ya. Ketika ditanya sama wali yang lain, saking udah tinggi nih makom imannya ya, tingkat iman. Siapa kamu? Allah. Kan begitu udah ngejawabnya. Kalau kata yang awam ngejawab begitu, salah lah. Masa ditanya siapa kamu? Allah, kan begitu ya. Kata yang awam mah salah ya, sesat. Masa kita ngaku Allah, kan itu. Tapi bagi iman hakikat mah, ya memang begitu. Kalau ngejawab siapa kamu? Saya. Oh, berarti masih mengakui ada yang ada selain Allah. Padahal nggak ada yang ada kecuali Allah. Yang benar mah begitu. Siapa kamu? Allah. Itu di depan kamu siapa? Allah. Itu Allah semua udah. Itu iman hakikat. Nah, cuman sampai ke tingkat ini tidak boleh diusahakan. Tapi kalau Allah menganugerahkan makom iman ini, ya luar biasa ya. Ada ya beberapa yang kita kenal ya, wali majdub, dan itu ya disebutnya wali majdub gitu. Ya itu nggak bisa diusahakan. Itu mah langsung aja pemberian Allah gitu. Kayaknya jangan sembarangan kalau ketemu orang kayak khawatir beliau itu adalah wali majdub gitu. Kadang kan aneh-aneh wali majdub ya. Udah kagak sholat, wali majdub biasanya begitu kan ya. Udah nggak kenal syariat karena udah hancur dirinya kan itu. Udah menyatu lebur dengan Allah kan gitu. Udah nggak sholat, udah nggak makan, udah nggak kenal syariat, udah nggak tidur ya. Wali-wali majdub ya. Kadang mah pakaiannya juga cumpang-camping. Kadang mah ada juga yang bilang katanya telanjang bulat. Ah udah dah susah gitu ya. Ngobrolin wali majdub ya. Udah bukan kelas kita gitu. Makanya hati-hati juga gitu ya. Kalau ketemu orang-orang semacam itu jangan berani menghina, meledek, takutnya itu wali gitu ya. Takutnya dia wali. Aduh bahaya gitu ya. Menghina waliullah mati ya. Sama aja nantang perang ke Allah kan begitu ya di Al-Qur'an tuh ya. Man azza waliyan faqad azantuhu lil harbi. Kalau nggak salah tuh begitu katanya. Siapa yang menyakiti waliku, maka dia sama saja mengibarkan bendera perang denganku, kata Allah kan gitu. Jadi sembarangan ya melihat orang kayak pengemis kan itu ya, kita usir-usir, kita jangan. Siapa tahu itu wali majdub gitu. Bahaya gitu. Ya intinya mah kepada siapapun nggak boleh menghina kan itu ya. Apalagi kalau itu yang dihina takutnya seorang wali ya. Terakhir, tingkat iman tertinggi namanya iman hakikatul hakikat, imannya para rasul. Hal ini ahli usul tidak memberikan takrif, nggak bisa didefinisikan ini Maya. Karena memang imannya para nabi mah ya udah ya emang nggak bisa didefinisikan. Bahkan kita wajib meyakini setelah Kangjeng Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi kan gitu ya. Jadi ya udah nggak bisa kayak apa sih imannya Kangjeng Nabi Muhammad ya nggak bisa. Gitu. Nabi Ayub nggak bisa, karena emang nggak ada yang bisa jadi nabi kan gitu. Jadi berarti buat kita mah kalau mau mengusahakan paling tinggi sampai nomor 4, iman hak, udah sampai situ ya, tertinggi. Jangankan iman hakikatul hakikat, iman hakikat aja udah nggak boleh, ngusahain mah ya, apalagi iman hakikatul hakikat ya. Sampai situ nanti kita lanjutkan bab 4 akidah uluhiyah. Nafanallahu bi ulumi amin. Wallahu a'lam bishawab. Robin fana bima lam tana Rabbi alimna allazi yanfa'una